Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lukman. Saya sekarang akan menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan tanaman hias Anthurium gelombang cinta. Tanaman ini termasuk mudah dirawat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tanaman Anthuriumnya dan juga media tanamnya. Sebelum saya jelaskan atau melanjutkannya, silahkan Anda tekan like, tekan subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk eh, pemberitahuan yang berkenaan dengan jenis tanaman ini untuk postingan berikutnya. Baik, Anthurium ini, jenis Anthurium gelombang cinta ini adalah asli tanaman Indonesia. Ini ada 5 daun, dan daun yang baru tumbuh adalah yang paling besar itu. Ini daunnya masih agak hijau muda ya. Nanti kalau daun warnanya hijau tua seperti yang ini, seperti yang lainnya, nanti akan tunas yang ini akan segera tumbuh kembali, tapi menunggu yang ini berwarna hijau tua. Untuk media tanam dari Anthurium gelombang cinta ini, yang perlu diketahui juga harus memenuhi syarat untuk keperluan nutrisi untuk Anthurium ini. Yang saya gunakan adalah untuk media tanamnya adalah media tanam tanah dan kompos. Dan untuk pemupukan bisa dipupuk selama 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Dan selama melakukan pemupukan, lebih baik Anda menggunakan pupuk organik supaya lebih aman sama tanamannya. Kita lihat media tanamnya. Ini adalah media tanamnya. Ada tanah dan kompos. Dan ini mengandung banyak unsur hara yang diperlukan oleh tanaman Anthurium gelombang cinta ini. Dan perlu juga diketahui ini untuk media tanam yang perlu diketahui adalah karakternya, yaitu karakter media tanam seperti daya pegang air. Jadi kalau mau memilih, kenapa memilih tanah dan kompos untuk media tanamnya? Karena daya pegang airnya sangat baik, atau water holding capacity kalau menurut bahasa ilmiahnya, sehingga airnya ini tidak mudah lepas ya dari media tanamnya, sehingga membuat airnya bertahan lama di media tanam. Lalu rewetability artinya adalah kemampuan untuk basah kembali. Artinya media tanam ini yang saya gunakan pada saat benar-benar 90% kering, kalau disiram akan cepat basah kembali. Jadi tidak tidak susah untuk membuat media tanamnya lembab kembali. Dan perlu diketahui juga untuk penyiraman sebaiknya disiram seperlunya saja. Kalau semisalkan media tanamnya masih lembab atau basah, penyiraman bisa dilakukan selama seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali pada sore hari. Lalu masa jenis, karena ini ada unsur tanahnya dan juga kompos, secara otomatis masa jenisnya ini adalah masa jenisnya berat.
massa jenisnya berat dan apa namanya, bobotnya juga berat. Lalu porositas. Porositas adalah eh, pertukaran udara di dalam media tanah. Artinya ada rongga-rongga untuk media tanamnya. Jadi perakarannya sangat mudah untuk menyebarluaskan akarnya. Jadi secara otomatis untuk menyerap unsur hara tidak mengalami kesulitan. Dan media tanamnya ini memiliki kandungan unsur hara yang sangat melimpah untuk jenis tanaman anthurium ini karena komposnya baru. Jadi secara otomatis si tanaman anthurium saya ini kondisinya sangat bagus. Lalu daya sanggah pH. Daya sanggah itu masuk ke buffer, sedangkan pH adalah ya daya sanggah juga. pH adalah daya sanggah. Daya sanggahnya biasanya itu untuk media tanam itu pH-nya itu kisaran antara 5,5 6,5 sampai 7. Dan kebetulan pH yang ini yang ada di media tanam saya ini sekitar 6,5 sampai 7 pH-nya. Jadi tidak khawatir untuk masalah daya sanggahnya. Lalu kapasitas tukar cation. Kapasitas tukar cation adalah nilai KTK atau kapasitas tukar cation yang dimilikinya dengan ion H+ yang dilepaskan oleh tanaman untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Tanaman melepaskan ion H+ ke koloid tanah sehingga terjadi ketidaksetimbangan potensial osmotik sel dengan koloid tanah. Kedua, inilah yang membuat tanaman dapat mengambil unsur hara yang bobot dan valensinya lebih berat dari H+. Jadi KTK-nya atau kapasitas tukar cation-nya dinilai sangat bagus. Lalu sterilitas. Berhubung ini adalah menggunakan tanah dan kompos, sterilitasnya juga bisa dibilang baik. Jadi tidak mudah terkena hama penyakit karena juga dari tanaman anthuriumnya juga tidak mudah terkena hama penyakit, dan juga bisa dipastikan untuk media tanamnya ini juga jauh dari hama karena sudah disterilisasikan secara otomatis, dan juga ada proses semacam ada proses di fermentasi begitu. Jadi tidak khawatir ada hama penyakit untuk tanaman ini, untuk media tanamnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan anthurium ini sendiri, yaitu interaksi media tanaman dan atmosfer. Ada interaksi kompleks antara media tanam, tanaman dan atmosfer. Interaksi tersebut perlu diketahui terutama untuk membantu mengatur
Cara budidaya tanaman. Berikut ini rincian interaksi antara ketiga faktor tersebut. Yang pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi adalah terlepasnya uap air dari media tanam dan tanaman ke atmosfer akibat adanya gejala cuaca. Laju evapotranspirasi akan mengakibatkan meningkat jika suhu tinggi, intensitas cahaya tinggi, kelembapan rendah, dan angin bertiup kencang seperti yang terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi seperti itu sebaiknya gunakan media tanam yang memiliki daya pegang air kuat agar tidak cepat mengering. Kondisi ini juga bisa disiasati dengan penyiraman yang lebih intensif. Lalu yang kedua adalah respirasi dan fotosintesis. Respirasi didefinisikan sebagai proses perombakan gula menjadi energi CO2 dan H2O. Saya ulangi, proses perombakan gula menjadi energi CO2 dan H2O. Makin tinggi laju respirasi, tanaman semakin cepat kehilangan cadangan makanan dan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi adalah konsentrasi O2, intensitas cahaya, dan suhu. Sementara itu fotosintesis adalah kebalikan dari respirasi, yakni proses pembentukan gula dengan mereaksikan CO2 dan H2O. Pada proses ini hasil akhir selain gula adalah gas O2. Proses ini mutlak membutuhkan cahaya. Hal-hal yang dapat meningkatkan laju fotosintesis adalah suhu dan kelembapan tinggi, intensitas cahaya tinggi, dan konsentrasi CO2 di udara yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah air, tanah, dan unsur hara. Masuknya air dan unsur hara ke dalam tanaman terkait dengan dua proses yang sudah disebutkan di atas. Setidaknya ada 3 cara tanaman menarik air dan unsur hara dari media tanam ke tanaman, yakni perbedaan tekanan osmosis dan potensial elektrokimia, kapilaritas pembuluh silem, serta daya hisap akar dan daun. Ketiga cara ini bekerja sama secara simultan dan tidak terlepas dari gejala cuaca. Kapasitas tukar Gaussian juga dapat mewakili kapasitas pertukaran anion. Pasalnya, tanaman juga melepaskan OH untuk mengambil NO3 dari media tanam. Dan kebetulan sekarang adalah bulan Januari. Bulan Januari adalah musim hujan. Untuk tanaman anthurium ini, pada saat hujan, ini kan biasanya ada di dalam ruangan. Jadi pada saat hujan, anthurium ini sangat baik untuk dihujan-hujankan. Meskipun berjam-jam tidak masalah, ada di luar, karena tidak kena panas matahari. Fungsinya adalah air hujan supaya
Air hujan membuat tidak stres sama tanaman, dan air hujan memiliki unsur energi atau nutrisi yang bagus untuk tanaman dan akan masuk melalui pori-pori daun. Seperti pori-pori daun akan masuk nutrisinya melalui daun dan masuk melalui media tanamnya. Air hujan yang menyerap ke dalam media tanam. Dan jangan lupa juga, anthurium ini harus terkena intensitas cahaya matahari tidak langsung. Jadi kalau ada di dalam ruangan, yang ada di depan jendela dalam ruangan, itu tanaman anthurium ini bisa dikeluarkan selama 1 minggu 1 kali, kurang lebih 15 menit terkena cahaya matahari langsung, lalu bisa dipindahkan lagi ke dalam. Dan untuk penyiramannya 1 minggu 1 kali bisa, atau 1 minggu 2 kali bisa, melihat kondisi tanamannya. Ini termasuk tanaman yang anthurium yang jenis daun besar. Ini masih ramping ya, nanti agak melebar ini daunnya. Baik, sekian untuk penjelasan saya ini. Silakan tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan postingan terbaru dari tanaman hias anthurium gelombang cinta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.